Bahas market. Oke, so selamat malam buat teman-teman semua dan selamat pagi, selamat siang maupun selamat sore buat teman-teman yang nontonnya lewat recording ya. So kembali lagi kita ke live market update ya teman-teman ya, bukan market update sih sebenarnya market outlook aja gitu ya. Jadi bahas-bahas market santai-santai aja gitu karena ya kalau teman-teman lihat sendiri dari live terakhir kita bahwa Bitcoin udah kembali bullish lagi nih, udah kembali bullish lagi dan orang-orang udah pada confident lagi sama market Bitcoin nih, udah pada yang ngomong oke, bulan-bulan Jerman presiden sudah apa? Governmentnya Jerman sudah habis Bitcoin, market naik ke atas gitu ya. Dan apakah ini adalah pertanda akan memasuki bulan gitu ya? Apakah pertanda ini akan memasuki bulan? Apalagi kalau kita lihat Bitcoinnya sendiri, as of update kita terakhir ya teman-teman ya di live waktu itu kalau nggak salah di hari Sabtu siang, sorry Sabtu Sabtu malam ya, Sabtu malam atau sorry Jumat siang. Gue lupa ya, ingatnya tepatnya di berapa tapi pokoknya waktu itu kita ada nge-live sedikit sebelum marketnya akhirnya breakout ya teman-teman ya. Dimana gue bilang eh, kuncinya adalah kalau daily close itu bisa di sekitar 59.000 atau di atas 58.500 maka biasanya market akan melakukan reversal gitu ya. Apalagi kalau kita ingat di sini ada sebelumnya itu terdapat bearish fair value gap gitu dan akhirnya marketnya ripping up dengan sangat baik ya teman-teman ya. Dan saat ini kalau kita lihat ke stokastik slow ya. Jadi kalau gue biasa kalau teman-teman mau tahu stokastik yang gue pakai itu ada dua ya. Kalau 533 itu yang umum itu biasanya yang untuk stokastik yang cepat. Kalau stokastik yang slow atau stokastik yang sinyalnya jarang keluar tapi kalau keluar biasanya jauh lebih powerful yaitu stokastik 1433. Nah, kalau kita lihat sekarang stokastiknya sendiri ini udah masuk ke area over overbought overbought ya teman-teman ya di mana kalau kita lihat sebelumnya itu sudah pernah ada daily bullish divergence gitu ya, pernah ada daily bullish divergence di sini dan akhirnya marketnya breakout dengan signifikan gitu ya, V-shape lah bahasanya, V-shape nggak bisa di ngomong sebagai breakout yang signifikan ya. Dan kalau kita lihat areanya sekarang sudah dari 65.000 nih. Nah, kira-kira ini Bitcoinnya sendiri itu kalau by gambaran besar gitu ya, apakah masih berpotensi untuk turun sampai ke 52 nih, yang mana Koko pernah bilang ini sebagai salah satu area yang mungkin dapat terjemput oleh Bitcoin. Nah, pertama, mungkin itu masih, teman-teman ya. Kalau misalnya ditanya mungkin itu masih, tapi kalau kita lihat secara price action sekarang, itu belum ada pertanda bahwa market itu bisa turun sampai ke sana. Nah, kenapa gitu ya? Jadi kita bisa gue bilang 52.000, 47.000 itu kalian simpen aja dulu. Ya, kita simpen aja dulu di otak gitu ya, disimpan aja di otak bahwa kalau misalnya market pun turun, nah itu adalah support-support yang selanjutnya bisa dicapai oleh major major daripada Bitcoin ya. Nah, tapi sekarang kita harus fokusnya ke price yang ada dulu teman-teman. Jadi kita nggak boleh yang ibarat kata bukan nggak boleh ya, tapi gue menyarankan teman-teman kalau misalnya di dalam sebuah market gitu ya, di dalam sebuah market, jika trennya udah tahu jelas bullish gitu ya, trennya jelas bullish, tapi harga-harga yang menurut kalian adalah harga koreksi terbaik itu tidak dicapai, maka seharusnya teman-teman itu tidak boleh terlalu pede bahwa oh oke, ini akan ke 50. Oh, oke, ini akan ke 45. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena itu ibarat kata kalian tuh berjudi, teman-teman. Kenapa berjudi? Artinya kalian tuh kayaknya udah tahu banget bahwa market tuh akan turun sampai ke sana gitu loh. Kayak seolah-olah kalian yang ngaturnya gitu kan. Jadi kan itu kan sebenarnya adalah sebuah hal yang tidak make sense ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, so tanpa basa-basi lagi, nah kita lihat ya sekarang posisinya Bitcoin sendiri ini ketika dia breakout dari 59, gue juga cukup terkejut teman-teman. Gimana ketika dia breakout, gue pikir harga 63.000 ini akan menjadi resistennya yang sangat kuat. Di situ gue pernah ada update juga ke teman-teman ya bahwa 63.000 ini bisa menjadi resisten yang kuat. Tapi ternyata teman-teman, kalau kita lihat sampai di hari Senin kemarin closingnya itu hampir di 65.000 ya. Tepatnya di 65.000 ya. Jadi kita close-nya itu kurang lebih di resisten psikologis di mana 65.000 ini kita udah pernah bahas teman-teman sebelumnya. Kalau teman-teman lihat di live-live YouTube kita yang sebelumnya ya. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang belum subscribe juga silahkan subscribe ya. Nah, lihat ke channel subscribe cari aja Vincent Chandra atau @trading tanpa baper. Nah, kalau teman-teman lihat gue pernah bahas bahwa di semua live ya, gue pernah bahas bahwa market Bitcoin itu overall adalah sideways teman-teman. Market overall Bitcoin itu adalah sideways untuk saat ini ya. Dan gue udah pernah kasih tahu ke teman-teman bahwa di sebuah sideways yang besar ini ada pertengahan sideways-nya. Nah, ada pertengahan sideways di mana pertengahan tersebut itu ada di 66.000 yang mana udah tercapai di hari ini. Ya, 66.000. Nah, kalau teman-teman lupa nonton lagi live-nya yang kemarin. Nah, tapi yang pasti kita lihat dulu sekarang teman-teman. Kalau misalnya memang ini adalah area yang dapat menahan harga untuk
saat ini gitu ya, bisa gue bilang untuk saat ini, ataupun kalau memang dia mau jatuh lagi ke bawah, nah kira-kira jatuhnya akan sampai kemana gitu loh. Nah sekarang kita akan masuk ke time frame yang sorry, kita akan zoom in ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat, nah market ini bergerak V-shape teman-teman. Nah, gue pernah kasih tahu ke teman-teman, setiap market yang bergerak V-shape, ya setiap market yang bergerak V-shape, itu kemungkinan besar bottomnya ada di sana. Kemungkinan besar bottomnya ada di sana. Ya, kenapa kita bisa gue bisa ngomong gitu? Simple teman-teman. Teman-teman silakan cari V-shape yang pernah ada. V-shape yang pernah ada terjadi yang pernah terjadi di Bitcoin ya. Tiap kali ada V-shape, setiap kali ada V-shape, market itu bottom. Ya, walaupun dia memang di perjalanan ada koreksi, tapi V-shape itu menandakan bahwa adanya market bottom. Itu bukan cuma di BTC, teman-teman. Hampir di semua aset itu kalau misalnya ada V-shape, itulah pertanda bahwa marketnya akan recover lumayan signifikan, gitu ya. At least dia akan bertahan mungkin sekitar 1 bulan atau bukan 1 bulan nih, tapi sekitar 2 kali daripada pergerakan V-shape-nya. Jadi kalau kita lihat misalnya nih Juli sampai pertengahan Juli, artinya kalau misalnya dia nanti pun misalnya turun dan ternyata sideways, harusnya paling tidaknya dia tidak akan turun lagi di bawah area 58.000. Sorry, di bawah area 56.000. Ya, itu paling tidaknya atas apa yang kita lihat dari price action-nya sekarang. Ya, nah, seperti itu. Nah, tapi kan kita pasti tahu teman-teman, di mana kalau misalnya ada resisten dan harga lagi pumping up terus ke atas, pasti ada di satu saat dia akan capek. Dia akan capek. Bahasanya dia akan bahasanya dia partinya habis gitu. Partinya habis. Nah, itu kemungkinan bisa terjadi dalam waktu dekat, teman-teman ya, dalam waktu dekat. Nah, kenapa gue bisa ngomong dalam waktu dekat? Nah, pertama kita akan lihat dulu by daily-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya V-shape ini benar, dia tidak akan turun ke bawah, maka area mana yang kira-kira akan menjadi pertahanannya Bitcoin? Nah, gue bisa memberikan satu area baik untuk saat ini di Bitcoin, ya. Satu area terbaik di Bitcoin saat ini adalah ya yang paling bawah teman-teman ya. Ini adalah yang paling bawah. Ini bukan berarti marketnya bisa turun ke sana. Adalah di 59.000 sampai di 57.300 ya. Jadi kita katakan 59 sampai 57. Apa yang ada di sini, teman-teman? Nah, kalau teman-teman tahu ini adalah yang namanya inversion fair value gap yang sebelumnya kita ngomong bahwa itu adalah tanda tempatnya dia breakout yaitu di 59 ribuan sekian, ya 59 ribuan sekian. Lalu plus kalau kita lihat di sini ini merupakan area demand zone. Ya, kenapa gue bisa ngomong demand zone? Nah, teman-teman bisa masuk ke line chart. Nah, di mana kalau kita lihat di sana market itu konsolidasi, jadi market itu turun, konsolidasi sebelum akhirnya dia breakout ke atas. Nah, itu artinya di bagian bawah ini berarti inilah demand terjauhnya untuk si Bitcoin ya. Jadi area ini adalah area paling diskonnya ibarat kata gitu teman-teman. Ya, nah jadi kurang lebih ini ada di 59 sampai 57. Nah, tapi itu adalah yang terjauh tuh. Itu adalah yang terjauh. Nah, ada nggak yang terdekat? Ada, teman-teman. Bisa jadi dengan posisi powernya market sekuat ini, kalau kita lihat cuma 1, 2, 3, 4, 5, 5 hari aja market itu bisa breakout, teman-teman. Breakout sampai nyentuh ke 66.000. Nah, ada kemungkinan, teman-teman, ada kemungkinan Bitcoin sendiri itu bisa turunnya hanya sampai ke sekitaran 62.000. Kenapa bisa sampai di sana kok kira-kira? Nah, gue akan memberikan sedikit analisis. Yang pertama adalah, ini adalah area yang sebelumnya merupakan area yang tidak di-respect sama market. Ya, tidak di-respect. Kenapa tidak di-respect? Nah, ketika harga turun, dia sideways di sini, lalu dia turun. Ya, nah maka ketika ada sideways, nah ini tuh kemungkinan besar adalah merupakan supply zone-nya. Jadi bahasanya itu adalah drop base drop tuh, drop base drop. Nah, drop base drop ini ternyata di breakout langsung sampai satu candle langsung break naik ke atas. Nah, artinya di area sini itu pasti ada yang ingat bahwa oh, gue pernah nge-sell di sini tapi marketnya break ke atas. Marketnya malah break ke atas. Nah, kemungkinan ketika mereka balik ke sana mereka akan reverse psychology itu. Trader-tradernya bakal reverse psychology dan mereka akan melakukan buy. Nah, itulah kenapa adanya area yang kita bisa sebut sebagai ini adalah namanya mana ya? Swap zone. Ya, kita sebut sebagai swap zone. Oke, yang mana kalau kita misalnya pakai EMA 90, teman-teman yang suka pakai EMA 21, 34, 90. Nah, EMA 34 dan EMA 90 itu lagi mengarah di arah 62.000. Ya, jadi kalau menurut gua pribadi dengan catatan memang dia ini adalah bullish, maka seharusnya ketika dia koreksi dia akan koreksi pelan-pelan
sampai akhirnya dia ketemu sama IMA 234, IMA 90, dan akhirnya di bagian sini barulah dia melakukan bounce back ke atas gitu. Apakah bisa kok dia langsung turun satu candle ke bawah gini? Nah, harusnya kalau kita melihat visi sebuah pergerakan visi seharusnya tidak bisa, teman-teman. Ya, seharusnya tidak bisa. Tapi kalau memang ada tekanan seller yang sangat kuat, itu tidak menutup kemungkinan. Yang pasti, area di bawah sini itu adalah area demand yang lebih kuat lagi. Karena orang-orang mengingat bahwa, oh ini adalah area akumulasi terbaiknya big money. Gitu. Karena big money akumulasi, harga naik. Kayak gitu. Ya, gitu. Cuma kalau kita lihat daripada sebuah pergerakan, harusnya area-area terdekatnya, apalagi ini area fair value gap juga, ini juga bisa menjadi area yang sangat kuat untuk saat ini di Bitcoin, yaitu di 62.000. Ya, apakah gue telling kalian untuk nge-short? Oh, jawabannya tidak, teman-teman. Ya, gue tidak tell untuk nge-short, walaupun gue pribadi tadi ada posisi, ada sedikit nge-short daripada si Bitcoin. Karena menurut gue pribadi, dia itu ketahan di area yang sebelumnya merupakan area manipulasi, dan juga tadi kalau kita ngomong daily sideways yang besar, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah si Bitcoin-nya sendiri, ya. Jadi, as of my analysis, apalagi kalau dengan kita melihat stokastiknya udah berada di area overbought, so ini harusnya bukan merupakan area yang terbaik untuk kita melakukan pembelian. Ya, justru kita harus melakukan NC menunggu breakout lagi yang selanjutnya, atau kita menunggu di area-area termurah, yang mana menurut gua yang paling mungkin adalah di around 62.000. Dengan invalidasinya adalah di area 57. Jauh ya kok. Nah, ini invalidasi bukan invalidasi untuk trading, teman-teman. Tapi ini adalah invalidasi untuk kita melihat apakah market ini akan gagal ngebull. Nah, sekarang gue akan bahas lagi sedikit soal BTC-nya sendiri di time frame yang lebih besar. Oke, nah kita masuk ke time frame yang lebih besar, teman-teman. Kita sekarang masuk ke Bitstamp. Oke. Oh, terakhir ternyata pakai Bitstamp ya kalau nggak salah ya. Ya nih, fair value gap di sini dia breakdown, ternyata dia gue bilang bakal ke sini, ternyata di sini malah menjadi breakout dia ya. Jadi itulah market itu gilanya tuh seperti itu ya kadang-kadang ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke time frame yang lebih besar. Nah, kalau teman-teman lihat apa yang terjadi di weekly? Apa yang terjadi di weekly di sini? Yang terjadi di weekly adalah inside bar bullish. Ya, inside bar bullish yang saat ini kelihatannya mau di breakout, tapi karena ini masih di hari Rabu, kita belum bisa menentukan bahwa ini adalah sebuah breakout. Ya, nah teman-teman ingat, gue pernah ngomong juga bahwa setiap ada pergerakan market yang besar seperti ini, teman-teman ya, pergerakan market yang ibarat kata candle-nya besar, mendominasi candle bearish gitu ya. Nah, candle itu bisa dikatakan jika dia tidak dilanjutkan gitu ya. Jika misalnya dia tidak dilanjutkan dengan satu candle lagi ke bawah, nah berarti candle itu bisa kita asumsikan sebagai itu merupakan area konsolidasinya. Area konsolidasinya. Contohnya seperti apa kok? Nah, itu mungkin pertanyaan orang-orang ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Sebentar, gue cari dulu. Nah, contohnya seperti ini ya di bawah sini. Nah, kita lihat nih teman-teman ya. Ini ada satu candle besar. Oke, satu candle besar. Nah, inilah namanya area konsolidasi, teman-teman. Area konsolidasi. Kita lihat ambilnya dari candle besar. Kenapa? Karena setelah candle besar, logika dasar kita kan pasti harusnya dia turun lagi gitu kan. Oh, ternyata dia tidak turun nih. Ternyata dia turun. Nah, ternyata dia malah konsolidasi. Berarti ketika weekly-nya valid, ya, valid close di atas high yang ada di sini, itulah baru terjadi yang namanya breakout. Dan dia akan mengulang seperti itu lagi, teman-teman. Ya, dia akan terus berulang seperti yang kita bayangkan tadi, seperti yang kita bahas tadi. Ya, seperti itu kurang lebihnya, teman-teman. Nah, ini sama seperti di sini. Ya. Nah, ini walaupun ini sempat jadi false break sih malah. Ini jadi false break ya. Nah, ini sideways ternyata dia turun, di sini breakdown, nah sini malah jadi sideways, malah jadi false break sih bahasanya ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah itu gambaran daripada si weekly-nya. Nah, kalau kita masuk ke monthly beda lagi, teman-teman. Kalau kita masuk ke monthly, nah monthly chart-nya itu baru candlestick yang kecil. Ya, ini baru candlestick yang sangat-sangat kecil. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong ini adalah bull run, seharusnya belum. Ya, seharusnya belum. Kemungkinan tidak bisa terjadi di dalam bulan ini. Ya, kemungkinan tidak bisa terjadi bulan ini. Kemungkinan pun kalau memang dia mau naik gitu ya. Kalau memang dia mau naik, maka seharusnya kenaikannya itu diikuti di bulan Agustus. Ya. Nah, tetapi kata orang-orang Agustus tuh merah gitu kan. Kata-kata orang-orang Agustus tuh merah, apalagi kalau kita masuk ke Bitcoin season gitu ya. Bitcoin monthly season ya. Gue lupa namanya apa. Pokoknya ada ya Bitcoin monthly season di sana. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa Bitcoin itu seringkali Agustus merah. Nah, sekarang gue sih nggak peduli teman-teman ya. Kalau price action udah ngomong
bullish, ya udah, gue ikutin price action. Karena tadi itu adalah historical data. Yang benar itu harusnya price action daripada si pergerakan harga sendiri. Nah, karena kenapa teman-teman? Kalau kita lihat ya, ini juga udah pernah dibahas di beberapa live yang lalu bahwa masih Bitcoin itu bergerak di dalam monthly fair value gap. Jadi dia itu saat ini konsolidasi di monthly fair value gap yang bullish. Yang mana ini juga merupakan area pengetesan daripada area all time high-nya Bitcoin. Dan ini kalau kita lihat sudah konsolidasi sekitar 5 bulan di sini, teman-teman. Kalau kita misalnya gambarkan, maka kita bisa gambarkan sebenarnya ini adalah sebuah pergerakan seperti bullish flag, ya. Nah, seperti itu. Nah, maka dengan catatan market itu belum bulan gitu ya, apalagi kalau kita tahu halving itu selalu membawa market untuk bulan, ya makanya harusnya satu candle lagi, yaitu di bulan Agustus kemungkinan itu baru bisa mengalami yang namanya bulan. Karena kenapa? Gue juga pernah kasih penjelasan ke teman-teman bahwa setiap kali sebuah market mengalami low di sini, jadi dia habis ngambil low di bawah sini, seharusnya dia tidak akan langsung mengambil high yang ada di atas sini. Walaupun bisa, tapi kemungkinannya biasanya kecil, teman-teman. Kemungkinannya biasanya kecil. Contohnya seperti apa kok? Nah, contoh seperti ini. Nah, ini market. Ini diambil low kan? Di sini dia ngambil low. Nah, dia ternyata tidak, waktu dia hijau, dia nggak langsung hijau. Hijaunya bulan depannya. Nah, walaupun pernah ada di sini ngambil low kan? Nah, ini pernah naik nih, pernah naik. Nah, tapi malah itu jadi jelek. Nah, ke besoknya malah jadi eh, harganya yang jelek gitu ya. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa gua lihat daripada si Bitcoin-nya sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah ini akan bulan? Mungkin belum. Tapi kita lihat teman-teman, sampai nanti di akhir Juli, dekat-dekat akhir Juli, monthly close-nya seperti apa? Apakah area sini masih dijaga? Nah, kalau sampai jadi ini kasih satu catatan. Kalau sampai di akhir Juli, ya penutupan di akhir Juli, Bitcoin tidak lebih jatuh di bawah 57.000. Gue bisa katakan kemungkinan besar marketnya akan mengalami bull run sedikit paling tidak di bulan Agustus. Oke, di bulan Agustus. Sudah bulan Agustus berarti akan masuk ke bulan September. Berarti berjalan sampai 2 bulan. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah itu yang bisa gue sampaikan untuk si Bitcoin-nya sendiri ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ke dalam time frame kecil, teman-teman ya, kalau kita lihat ke dalam time frame kecil, kita bisa melihat bahwa Bitcoin ini sudah mengalami reversal sedikit ya, di mana di sini ada pattern rising wedge udah di breakout. Nah, tetapi sekarang dia lagi ketahan di area demand nih, teman-teman, lagi ketahan di area demand di 30 menit. Nah, ini kemungkinan sampai besok ya, menurut aku pribadi sih, dengan melihat adanya pantulan di sini, oh sorry, bukan pantulan, sorry, reversal sedikit di sini, di mana di sini ada double top juga, kalau teman-teman perhatikan dengan seksama ya, kurang lebih di sini, itu ada double top. Nah, ini adalah merupakan pertanda bahwa, oh inilah market, peak-nya market tuh sementara short term-nya seperti ini. Dan harusnya dengan adanya demand di sini, ya dia akan ketahan dulu, tapi melihat demand ini dia cukup lambat ya, cukup cuman sedikit-sedikit aja, kemungkinan dia hanya akan kenaikan sedikit, baru dia melanjutkan penurunan. Kurang lebih di mana? Kurang lebih nanti kalau kita lihat ya, kalau kita pakai fixed range volume profile, maka nanti kita harusnya menemukan di area, nah di area atas ini, kurang lebih di area atas ini, yaitu di 65.600 sampai 65.500 itu akan menjadi satu area resistennya yang cukup penting untuk si Bitcoin nih. Nah, itu jadi kemungkinan untuk short term-nya banget, Bitcoin harusnya turun sampai ke paling bawah yang tadi 62.000 ya. Nah, tapi kalau kita lihat daripada pergerakan ini seharusnya sih dia kalau misalnya turun, nah ini liquidity terdekat yang dia akan ambil gitu ya, liquidity terdekat. Sorry, bukan liquidity, ini ada satu dimensi. Di sini ada satu dimensi. Ini pasti ada satu dimensi, soalnya ada satu tekanan yang cukup besar. Nah, kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Nah, ini pernah gue share juga ke teman-teman, cara melihatnya adalah kita lihat teman-teman dia itu reversal itu di mana? Jadi kalau kita lihat reversal dia itu terjadinya di sini ya teman-teman ya. Terjadinya di candle resisten yang ada di sini. Kalau kita lihat ya. Nah, ini resisten yang ada di situ. Oke. Nah, di mana kalau kita lihat dia reversal ketika dia masuk ke sini, nah psikologis paling pertamanya dia itu akan turun sampai ke kurang lebih di sini. 63.500. Nah, itu menjadi psikologis pertama. Nah, di 63.500 ternyata ini merupakan area key level juga. Nah, maka seharusnya kalau kita lihat short term-nya banget, kemungkinan dia akan turun sampai ke, nah ini yang tadi kita lihat. Ya, yang tadi kita lagi bahas, oh, sorry, di 2 jam itu. Sorry, 30 menit atau 2 jam tadi. Nah, nih ya,
Kurang lebih di sini. Berarti kan sama nih 63.500. Nah, kurang lebih berarti di area-area 63.500 ini adalah pemberhentian selanjutnya untuk si Bitcoin kemungkinan ya. Dan dengan resisten minornya itu di sekitar 15 sekian. Bisa nggak dia naik lagi sedikit gitu ya, naik lagi sampai ke atas ini baru bikin double top? Bisa aja. Bisa aja kayak gitu teman-teman. Nah, tanggal yang perlu diperhatikan kapan? Tanggal yang perlu diperhatikan itu adalah nanti di tanggal 19 Juli ya. Karena di tanggal 19 Juli ini akan ada satu full moon lagi, full moon cycle di Juli 2024 ya, full moon cycle. Ini sih dia tepatnya di tanggal 21 ya, tapi kalau karena dia 21 itu kan kalau nggak salah di hari Minggu. Nah, kalau dia hitungannya hari Minggu berarti dia hitungnya itu either hari Jumat atau enggak hari Senin. Gitu, either hari Jumat atau enggak hari Senin. Tapi kalau menurut gua pribadi ini pokoknya akan menjadi time reversal, tapi kita nggak akan tahu nih kira-kira ini malah menjadi time reversal bullish atau time reversal yang sifatnya bearish. Nah, nanti kita lihat lagi kurang lebih seperti apa di hari yang mendekati hari itu ya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu yang bisa gue sampaikan untuk si Bitcoin. Nah, dari semua market. Nah, kan gue melihat nih bahwa Bitcoinnya ini akan turun nih. Dan mungkinan altcoin akan koreksi. Gue juga ada menyampaikan di Telegram kita gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum join Telegram juga silakan cek di kolom deskripsi ya. Gue ada share linknya untuk TTB Crypto ya. Ini secara free juga gue share hari-hari chart-chart yang gue lagi melihat dan gue melihat market kira-kira akan kemana. Biasanya gue sering update di sini. Nah, gue juga bilang tadi bahwa kalau kita lihat koin-koin besar itu posisinya saat ini semua lagi di resisten. Mulai dari NIR, ya bukan di resisten lah bahasanya di area yang banyak orang mau TP. Nah, mulai dari NIR gitu ya, mulai dari BNB, mulai dari Solana, mulai dari XRP. XRP ini juga udah nyentuh resisten nih. Terakhir dari YouTube kita udah pernah ngomong bahwa XRP akan ke berapa? 0,6. Dan sekarang kalau kita lihat XRP udah di berapa? Mari kita lihat XRP udah di 0,6 ya. Walaupun kalau gue lupa sih. Gue bikinnya di XRP USDT perpetual ya. Nah, gue bilang XRP akan ke 0,6 ya. Nah, ini sekarang udah di supply zone. Nah, ini ada sedikit pelemahan, kemungkinan mungkin besok baru akan koreksi seperti itu ya. Nah, itu untuk si gambaran marketnya overall. Nah, maka kalau misalnya kok kan lu bilang Bitcoin walaupun mau turun tapi kalau buat nge-short nih nggak recommended nih. Kira-kira ada nggak sih satu hal yang recommended buat si Bitcoin buat nge-short? Nah, gue lagi melihat satu potensi dump di BCH, teman-teman. Ya. Jadi ini sama seperti Bitcoin, kurang lebih sama seperti Bitcoin, tapi ini adalah Bitcoin Cash gitu ya, Bitcoin Cash. Nah, kenapa Bitcoin Cash? Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, kalau teman-teman yang up to date dan sering ngikutin influencer manapun ya, mau dari YouTube kayak mau dari Telegram kayak Instagram kayak, nah teman-teman bisa lihat bahwa kemarin kalau nggak salah ya, Mt. Gox itu sudah mulai distribusikan Bitcoinnya. Ya, Mt. Gox sudah mulai distribusikan Bitcoinnya. Dan beberapa itu dalam bentuk Bitcoin Cash. Jadi ini kemungkinan akan membuat marketnya overall akan tertekan. Ya, marketnya akan tertekan. Tapi tertekannya apakah akan cepat? Menurut gua enggak, teman-teman. Menurut gua enggak. Karena kenapa? Kalau kita lihat tadi kita udah bahas bahwa Bitcoin sendiri itu bergerak di daily yang sangat bullish gitu ya. Tapi kemungkinan koreksi inilah yang akan disebabkan oleh Mt. Gox gitu ya. Pelan-pelan tapi pasti. Bahasanya seperti itu. Ya, pelan-pelan tapi pasti. Nah, maka kalau tadi Bitcoinnya agak riskan, gue melihat Bitcoin Cash ini kan juga didistribusikan teman-teman ya, didistribusikan, dan Bitcoin Cash ini juga bukan merupakan koin dengan fundamental yang bagus-bagus banget gitu loh ya. Maka kemungkinan nih banyaklah orang yang berasumsi teman-teman, banyak orang berasumsi, mungkin hari ini gue juga bisa berasumsi gitu ya, semisalnya orang-orang itu udah tahu Bitcoin itu ujung-ujungnya akan ke 100.000, fundamentalnya bagus, tapi kalau Bitcoin Cash kan tanda tanyanya besar teman-teman ya, tanda tanyanya besar. Nah, ini kemungkinan ini ibarat kata psikologis teman-teman. Ibarat kata kalian itu punya uang 10 juta gitu ya. Udah nyangkut lama banget. Nah, tiba-tiba di satu hari ini kalian dikasih nih 10 jutanya balik. Tapi dalam dua bentuk. Yang pertama ada bentuk Bitcoin sebesar 8 juta. Yang satu lagi bentuknya Bitcoin Cash sebesar 2 juta. Nah, kalau teman-teman mau untung, ibarat kata mau mikir untung, tapi mau agak aman, yang mana yang teman-teman kira-kira akan jual? Yang 8 juta atau yang 2 juta? Gue yakin teman-teman, pasti jawabannya adalah yang 2 juta. Karena kenapa? Logikanya tuh sederhana. Logikanya yang penting gue ambil dulu deh cash-nya, yang penting bisa ambil 2 juta dulu. Nah, 8 juta ini kalau naik 100% aja, kalau nggak 50% aja. Nah, gue udah cuan sekitar 6 juta dari total 10 juta tadi. Tapi kalau misalnya gue tarik 8 juta, 2 jutanya gue biarin di sana. Nah, 2 juta ini berarti akan harus naik sampai 5 kali lipat baru mereka bisa dapat cuan. Ibarat kata kayak gitu.
Nah, itulah pemikiran beberapa psikologis daripada trader dan investor yang ada di market kripto. Nah, itu mungkin sedikit gambaran kenapa Bitcoin Cash. Nah, gue melihat Bitcoin Cash ini salah satu hal yang harus kita pantau dan kemungkinan inilah yang akan mendorong marketnya untuk turun. Ya, kemungkinan mendorong untuk turun. Nah, kita lihat dulu kurang lebih technical analisisnya seperti apa. Nah, sebenarnya Bitcoin Cash sendiri ini pergerakannya hampir mirip dengan si Bitcoin ya, sambil mirip dengan si Bitcoin walaupun ya overall kita tidak bisa ngomong ini bahwa bagus-bagus banget gitu loh. Tidak bisa sama persis banget. Tapi kalau kita lihat teman-teman, nah daily-nya dia ini posisinya ada di EMA 90 dan kemarin itu ada sedikit bullish, ada sedikit bearish engulfing di sini. Kalau kita lihat daily-nya itu ada bearish engulfing dan posisinya di oversold. Posisinya di oversold. Overbought ya. Secara stokastik itu ada di overbought. Dan ini V-shape-nya pun tidak kuat teman-teman karena V-shape-nya itu tidak melebihi daripada 400. Artinya di sini berarti Bitcoin Cash ini secara posisi ini masih di area resisten yang ada di sini. Ya, resisten klasik yang ada di sini. Mau dia naik lagi nanti, mau misalnya dia bikin head and shoulder terserah, tapi yang pasti kita lihat berarti di sini akan ada downside nih. Downside lumayan untuk si Bitcoin Cash karena di posisinya di resisten. Nah, tinggal kita masuk ke time frame kecil. Nah, time frame kecil terbentuk satu pola reversal yaitu ascending broadening wedges ya, ascending broadening wedge, dan ini tepat tadi terjadinya di area resisten. Nah, kalau teman-teman bingung ascending broadening wedge, tinggal di Google ya, banyak banget di Google, tinggal cari aja ascending broadening wedge pattern ya. Itu sama seperti, hampir mirip seperti rising wedge, tapi perbedaannya dia itu melebar kalau ascending broadening. Nah, nih kayak gini ya, nih upper trend line naik 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 naik, dan akhirnya dia breakdown, baru dia akhirnya turun lagi ke bawah. Nah, itu kurang lebih ascending broadening wedge. Nah, kita lihat teman-teman, di dalam time frame 2 jam, dia posisinya ini lagi konsolidasi di area sini. Belum tahu mau breakout atau tidak. Tapi kalau kita lihat secara momentum candle to candle, candle-nya ini udah mulai bearish per kemarin, ya per hari Selasa. Ya, dan ketika dia recover, dia itu recovernya tidak kuat, karena kalau kita lihat dia tertahan di area inversion fair value gap-nya. Inversion fair value gap yang bearish. Dan di inversion fair value gap yang bearish, kalau kita masuk ke dalam time frame kecil, ternyata di sini terjadi double top. Oke, terjadi double top. Nah, sekarang marketnya lagi konsolidasi, udah breakdown tapi masih konsolidasi nih. Nah, gue melihat mungkin marketnya akan ada sedikit koreksi dulu ke area di sini, ya, ke area di sini kita bisa melihat juga di sini ada fair value gap di sini, ya, ada satu area fair value gap di sini. Nah, gue close aja. Nah, nih di sini ya. Nih, ada satu area fair value gap bearish di sini, gitu ya. Maka dari titik situ gue berencana untuk trading aja, untuk nge-short gitu ya. Dimana di sini gue melihat ada 1/8 ya, 1/8 daripada risk and reward-nya. Dan menurut gue pribadi ini sangat make sense untuk gue pribadi, sangat cukup ya untuk gue pribadi, dengan stop loss gue tipis aja gitu. Stop loss gue tipis. Kenapa stop loss-nya tipis kok? Kenapa nggak stop loss-nya sampai di atas sini? Karena kalau sampai di atas sini aja masih 1/2, di sini 1/3. Nah, jawabannya adalah market masih dalam posisi yang bullish, ya, masih dalam posisi bull run secara overall trend. Nah, maka gue tidak akan meresikokan persenan yang sangat panjang gitu ya, persenan yang sangat panjang untuk dalam sebuah trade short gitu. Kecuali kalau trade-nya long. Kalau trade long gue masih berani agak lebar-lebarin dikit kayak gitu. Ya, nah dengan targetnya sendiri itu kalau gue akan ngambil di 4-hour chart-nya, di mana 4-hour chart-nya sendiri itu ada satu demand yang cukup penting, yaitu di 350 untuk si Bitcoin Cash. Jadi kemungkinan dari adanya technical analysis tadi plus didukung dengan Mt. Gox yang lagi distribusi, nah kemungkinan Bitcoin Cash sendiri ini yang menurut gua akan cukup tertekan. Ya, mungkin akan cukup tertekan kalau dari area sekarang kurang lebih 380, itu ada ke 350, berarti ada downside sekitar 7%, ya, sekitar 7% gitu. Nah, ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa gua sampaikan untuk Bitcoin Cash hari ini. Ya. Nah, untuk yang lain-lain gimana? Kalau altcoin lain menurut gua ada beberapa yang udah bullish ya. Kita nggak bisa bahas di sini karena udah terlalu panjang. Ada beberapa yang bullish tapi ada beberapa juga yang masih cukup bearish ya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar screening dengan baik teman-teman ya. Dan ingat sekali lagi Bitcoin Cash yang trade yang ini gue juga disclaimer on ya. Tidak ada kepastian cuan di sini, tidak ada kepastian rugi juga ya. Jadi teman-teman ini cuma melihat sebuah potensi gitu ya, hanya melihat sebuah potensi bahwa Bitcoin Cash-nya sendiri harusnya bisa mengalami koreksi seperti itu. Oke, so itu yang bisa gue sampaikan teman-teman. Nah, jangan lupa kalau teman-teman yang belum subscribe
channel gua, silakan subscribe ya. Jangan lupa juga videonya nanti di like, lalu share ke teman-teman kalian yang sesama trader crypto market ataupun market keuangan lainnya ya. Buat yang teman-teman yang belum join Telegram, silakan join Telegram, itu linknya ada di deskripsi ya. Thank you teman-teman semua. Semoga cukup membantu outlook-nya. Bye bye.